Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga kita semua masih dapat menjalankan segala aktivitas kita. Saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir hayatnya. Saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini kita berada di penghawal bulan yang begitu ditunggu-tunggu, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan janji-janji kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan atau Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Pada bulan itu syaitan-syaitan dibelenggu, dan di bulan itu terdapat suatu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudari insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan kita peringatan agar bagaimana kita berbahagia dan bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak janji-janji kemuliaan di dalamnya. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak janji-janji kemuliaan di dalamnya. Kebahagiaan kita ini bisa kita sampaikan pada keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan bisa kita sampaikan di sosial media kita berkaitan kebahagiaan kita atau kegembiraan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidu quli Ramadan haramallahu jazadahu 'alan nairon." Yang artinya, barang siapa yang berbahagia atau bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulianya bulan suci Ramadan ini, sehingga hanya bergembira saja kita menyambutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji yang begitu mulia, yaitu diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Tidak dapat dibayangkan hadirin jika kita dapat beramal di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan kita, waktu kita, untuk betul-betul meluangkan waktu kita fokus dalam satu bulan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hal-hal apa sajakah yang penting kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini? Ada, karena kemungkinan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita. Tidak ada satu jaminan pun untuk kita sampai kepada bulan suci Ramadan selanjutnya. Jadi jangan sampai ini adalah yang terakhir bagi kita, tapi kita tidak mendapatkan sama sekali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal apa saja yang penting dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini? Poinnya yang paling penting yaitu minimal dua kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang pertama yaitu kita persiapkan niat kita. Kita perbaiki niat kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan berniat sungguh-sungguh untuk menghidupkan amalan-amalan Ramadan di bulan suci yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbaiki niat kita. Kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan kali ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan amalan-amalan yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya.
saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini kita istiqomah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari setelah berakhirnya bulan suci Ramadan yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita lalai dalam bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini. 11 bulan yang diberikan kepada kita telah berlalu. Mungkin 11 bulan itu kita banyak sekali dilalaikan oleh pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan kita, sehingga kita kadang-kadang terlambat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun hal kedua yang penting kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang kedua yaitu kita persiapkan ilmu beribadah di dalam bulan suci Ramadan, tentang bagaimana kita berpuasa dengan benar, apa-apa saja yang membatalkan puasa kita, bagaimana kita beribadah di malam-malam Ramadan, bagaimana kita sholat sunat tarawih dengan benar, sholat witir dengan benar, sholat tarawih dengan benar. Karena banyak perbedaan ustadz-ustadz, para ulama tentang beramal di dalam bulan suci Ramadan. Kita belajar ilmunya agar kita paham dan tahu, walaupun banyak perbedaan, kita masih beramal dalam bulan suci Ramadan dengan sunnah-sunnah atau ketentuan yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pentingnya kita belajar ilmu, karena sesungguhnya walaupun kita banyak beramal tapi tanpa ilmu, maka sesungguhnya amalnya kita ini akan sia-sia. Jadi bagaimana kita mencari referensi-referensi ilmu belajar beramal di dalam bulan suci Ramadan. Kita bisa belajar dari banyak media, hadirin. Misalnya dari sosial media. Kita searching di internet tentang ceramah-ceramah para ustadz, para ulama kita. Bagaimana kita beribadah dengan benar, dengan mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW. Dan kita pun bisa belajar dari buku-buku Fadilah Ramadan. Kita baca buku di sela-sela kesibukan kita tentang ilmu Ramadan, agar ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dua hal penting inilah yang wajib kita persiapkan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang diberikan kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bulan suci Ramadan ini adalah yang dikatakan para alim ulama adalah bonus bagi kita. Setelah 11 bulan diberikan kepada kita, kita bebas melakukan apapun, kita kesana kemari, bahkan kita sering melakukan kemaksiatan dan lalai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di Ramadan kali ini kita diberikan bonus, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang penuh pengampunan, pembebasan dari api neraka, dan begitu banyak kemuliaan-kemuliaan. Saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana agar setiap kegiatan dan aktivitas kita dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin, perlu kita tahu bahwa ibadah kita ini bukan hanya sholat dan puasa atau membaca Quran saja, tapi ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini adalah setiap kegiatan kita dan aktivitas kita. Jadi bagaimana kita ini menggunakan betul-betul waktu kita di dalam bulan suci Ramadan ini yang penuh kemuliaan, agar setiap kegiatan dan aktivitas kita bernilai ibadah dan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu caranya, hadirin, jika kita ingin semua aktivitas kita bernilai pahala, yaitu dengan cara mencontoh kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang kita lakukan atau kerjakan dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah setiap kegiatan dan aktivitas ini akan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya hadirin, jika kita makan dan minum di bulan suci Ramadan ini dengan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makan dan minum kita ini akan bernilai ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun dengan tidurnya kita, hadirin. Jika kita tidur di bulan suci Ramadan ini, bahkan di hari-hari yang lain, dengan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidur kita ini pun akan bernilai ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan kita atau aktivitas kita, bahkan pekerjaan kita, hadirin. Jika kita bekerja
Kita berangkat dari rumah kita berniat untuk mencari rezeki, untuk menafkahi keluarga kita. Kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita untuk berniat menyambungkan tali silaturahim kepada saudara-saudari kita. Maka insya Allah pekerjaan kita ini atau dinas kita akan bernilai ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ajakan saya kepada diri saya terutama dan kepada seluruh saudara-saudara sekalian, agar bagaimana kita bergembira dan berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang berbahagia ini. Saya doakan semoga kepada saudara-saudari sekalian, kita semua mendapatkan golongan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan ini, yang diberikan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.